Anda masih mengikuti www.radiomesra.com. 102,8 FM Insan Mesra, dimanapun Anda mendengarkan Mesra untuk di sore hari ini. Kembali kita bersama untuk di program Dialog Sore Ramadan bersama dengan Bang Ude. Dan hari ini kita berada di hari yang ke-22 dan insya Allah nanti malam kita akan menuju malam ke-23 dan akan terkait tentang satu tema, yaitu ilmu, iman, dan amal soleh. Kayaknya memang ini tidak harusnya iman dulu ya. Iman, ilmu, dan amal soleh ya. Ya memang tidak bisa dipisahkan ini. Di mana ada ilmu di situ ada iman. Dan tentunya aplikasinya adalah amal soleh. Ya, Bang Ude, kebersamaan kita agak sedikit mepet ini karena semakin hari saya lihat waktu bukanya semakin mundur. Maju. Bukan berarti kiamat semakin dekat. Kiamat semakin dekat ya, semakin dekat kiamatnya. Semakin dekat kiamatnya. Makanya harus kita waspada. tidak tahu kapan. Maka waspadalah. Buat Nabi kasih isyarat itu, kata Rasulullah, tunggulah hari kiamat itu datangnya pada hari Jumat. Iya. Nah, hari Kamis sih besok. Hari Kamis ini berarti besok. Perbanyak istighfar. Iya. Jadi buat yang selalu minta dipercepat bukanya buka bawah nol ada muji aja nih disuruh. Baik, kita mengawali dengan mendengarkan tadarus Al-Qur'an bersama Sikri. Silakan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatul adnin min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Iya, semakin cepat juga kayaknya bacaannya. Bacaannya juga semakin cepat. Semakin cepat juga. Enggak, sudah semakin lancar kan. Semakin lancar ya. Jadi itu awalnya masih terbata-bata. Iya. Begitu Alhamdulillah. Ramadan sudah habis sudah lancar. Iya. Ini pertanda bahwa alhamdulillah semakin lancar juga puasa kita, dilancarkan semuanya. Dan kita ikhlas melakukan ibadah apapun di bulan Ramadan ini. Amin. Alhamdulillah. Itulah intinya ibadah ya. Ya, keikhlasan ini ya. Keikhlasan. Ya. Baik. Ilmu, iman, dan amal saleh sebagai pembuka mungkin fadilah malam ke-23. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insyaallah kita akan berbicara tentang ilmu, iman, dan amal soleh, atau iman, ilmu, dan amal soleh. Ada iman adalah perbuatan manusia dalam koridor Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian ada ilmu adalah bagaimana cara akal kita, otak kita berpikir. Kemudian amal soleh adalah aplikasi dari seluruh iman itu, seluruh ilmu yang kita miliki. Dengan fadilah sebentar malam, siapa yang tarawih sebentar malam, malam ke-23 di bulan suci Ramadan, maka Allah akan membangun untuknya sebuah kota di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kota di dalam surganya Allah. Di dalam surga ya, yang diberikan oleh orang-orang yang beribadah sebentar malam. Ini malam ke-23. Kalau itu dulu dikasih bangunan, sekarang sudah kota. Karena makin berat perjuangan di akhir-akhir Ramadan. Jadi 10 terakhir itu Nabi itu kebiasaannya adalah mengeratkan ikat pinggangnya, artinya mereka menahan makanan, kencangkan itu, menahan makan dan minum untuk beriktikaf. Karena disitulah paling banyak nilai pahala yang didapat bagi orang-orang yang melaksanakan amalia di 10 terakhir Ramadan. Di samping adalah kita menunggu datangnya malam Lailatul Qadar. Jadi wajar ketika dalam riwayat dalam kitab Duratun Nasin, Nabi mengatakan siapa yang beribadah sebentar malam ke-23 adalah bertepatan lagi malam Jumat Malam Jumat. Sayyidul Ayyam, hari yang begitu mulia di sisi Allah, maka dia akan dibangunkan kota dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lagi berupa bangunan, tetapi ini sudah kota yang kita miliki. Tanpa ditender. Jadi tidak usah berkecil hati kalau tidak sempat kita jadi wali kota, karena kita mendapatkan kota dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa dan tidak akan pernah di demo-demo lagi. Enggak ada demo ya? Tidak ada demo. Semuanya fasilitas lengkap.
Insya Allah kita ya, miliki bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, Ya. yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya, tapi tunggu dulu bagi orang-orang yang beriman ini ya. Dan bertakwa. Ya, begitu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang beriman. Amin, amin, Apalagi amin. dibukakan Rabbal pintu alamin. taubat kita, Bang Ude, malam Ya. bulan Ramadan ini, selama Ramadan ini amal ibadah kita mudah-mudahan Insya Tuhan Allah. memberikan ridhonya kepada kita. Ya. Ya, terkait ilmu ini. Ya. Nah, ilmu dan Kalau Apa, Bang? gini ya, ya, dalam Al-Quran itu disebutkan kan ada dua itu. ya. Ada ilmu, ada pengetahuan. Ada ilmu, Kan- ada pengetahuan. Beda iya, itu ya? Beda itu, Oh, beda. Bang Maman. Ya. Kalau ilmu itu antum membaca Al-Quran, Ya. lalu dapat sesuatu di situ, maka itulah ilmu. Oh, itu ilmu. Tapi kalau Anda membaca surat kabar, tahu saham naik turun, maka itu adalah pengetahuan. Oh. Jadi iya, beda ya. iya, iya. Jadi cara manusia mengamati alam raya ini, lalu dia menemukan sesuatu, itu adalah ilmu. Ilmu. Cara kita mengkaji sesuatu, lalu kita meneliti dapat sesuatu, maka itu ilmu. Iya, Contoh ya, ketika ada seorang peneliti dari Asosiasi Geografi Kerajaan Inggris, Iya. itu pada pertengahan abad ke-19 tahun 1853, Iya. itu melakukan penelitian namanya Richard Francis Burton. Iya, iya. Ketika berangkat ke Tanah Haram, dia kan Yahudi Nasrani kan, Iya, iya. tapi dia masuk ke Mekah itu menyamar sebagai jamaah haji Afghanistan. Iya, iya, iya. Dia iya. masuk di situ. Lalu dia mengambil bongkahan atau serpihan batu Hajar Aswad. Iya, Itu iya. diteliti. Kok hebat sekali ini umat Islam. Setiap keliling berlomba-lomba mereka mencium Hajar Aswad. Iya, iya. Lalu dia berhasil mengambil itu kepingan Iya. bongkahan ini. Sempat-sempatnya dia cungkil itu ya. Dia Iya. diambil itu, Iya, iya. lalu dibawa pulang ke Inggris diteliti. Ternyata dalam hasil penelitiannya dia mengatakan bahwa ini Hajar Aswad bukan batu bumi, Iya, iya, iya. bukan iya. batu bumi, Iya, tapi iya. inilah batu Benda langit. benda langit yang semacam meteor. Ya. Ya, karena dilihat daripada Iya. bagaimana garis-garisnya itu batu, bagaimana asteroid. bentuk-bentuk kepingannya. Iya, Ini iya. bukan batu bumi nih. Ya. Nah, itulah kenapa ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyuruh anaknya untuk mencari batu, meletakkan di sudut di sudut Ka'bah. Ka'bah itu ya. Lalu tiba-tiba Allah mengirimkan batu melalui Jibril itu dari sorga. Iya. Nah, itulah batu hitam. Sesungguhnya menurut riwayat bahwa dalam dua hadis yang kita pegang bahwa Hajar Aswad itu awalnya adalah warnanya seperti susu putih. Iya, iya. Ya. Tapi karena doanya umat Islam pengaruhnya sehingga batu itu menjadi hitam. Yang kedua, batu itu riwayatnya warnanya putih seperti susu. Tapi dalam hadis Tirmizi Iya. bahwa batu itu menjadi hitam karena dosanya kaum Bani Adam, umatnya atau anak cucunya Adam. Tercemar ceritanya. Sehingga dia menjadi hitam. Hitam. Nah, gitu. Jadi ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Francis atau Richard Francis Burton atau Richard Burton Iya, iya. pada pertengahan abad ke-19. Itu ilmu. Mm-mm. Itu ilmu. Jadi itu hebatnya orang-orang Eropa. Iya. Mereka belajar Islam, mereka betul-betul Iya. awalnya mereka mencari kelemahan Islam kan. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan kelemahan, tapi Iya. kemuliaan didapatkan. Akhirnya mereka masuk Islam. Kan begitu. Betul-betul Termasuk betul ya. masuk Islam ya. Iya, betul-betul masuk Meyakini Islam. betul dia. Nah, bedanya ya, bedanya kita ya. Kita umat Islam masuk, misalnya ada umat Islam yang masuk Kristen misalnya, Iya. berpindah agama, berpindah keyakinan, itu karena mereka digoda Indomie. Mereka digoda dengan Iya, beras. iya, instan ya. Iya. Katanya cuma dua hal, Iya. perut dan selangkangan. Itulah yang menggoda dia. Iya, Tapi iya. makanya kata Nabi, kadal fakru ayakunal kufran. Iya. Kemiskinan itu bisa membawa kepada kekufuran. Kekufuran. Makna kemiskinan di sini adalah miskin iman. Iya, iya, Ya, iya. kalau orang miskin iman ya Indomie 2 selesai. Iya, iya. Ya, beras 1 liter selesai. Dengan telur 1 rak aman. Iya. Tapi orang-orang Yahudi Nasrani, mereka masuk Islam bukan orang miskin. Iya. Mereka orang berilmu semua. Tapi karena menemukan keyakinan bahwa benar yang dikatakan Al-Qur'an. Iya. Ya, bagaimana seorang pendeta Iya. kok bisa masuk Islam? Karena dia pelajari betul hanya ayat Al-Qur'an yang dia dengar dibaca, kul huwallahu ahad, dan dia paham artinya. Dia pelajari itu masalahnya. Dipelajari. Iya, iya. Kul huwallahu ahad, Allah itu yang satu yang Maha Esa. Iya. Allahus samad, yang tidak ada yang setara dengannya, atau dialah yang bergantung seluruh makhluk kepadanya. Iya, iya. Iya, iya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Iya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dialah Allah yang tidak ada setara dengan manusia di muka bumi. Iya. Nah, itu kan dia pelajari itu. Betulkah ini Tuhan ini ahad, esa, Iya, iya. tunggal?
sehingga dia menemukan satu ilmu, akhirnya dia meyakini bahwa ini bukan perkataan Muhammad. Inilah perkataan Tuhan yang sesungguhnya. Maka dia beralih. Tapi kan gini Bang Ude, minta maaf, ini kan sebenarnya kesalahan kita juga. Misalnya ada 2 pohon mangga. Ini orang muslim kan, ada pohon mangga, satu kecut, satu manis. Kalau kita bertanya, dia mengatakan bahwa itu sudah kehendak Allah. Harusnya kan tidak. Mereka berpikir akhirnya menemukan ada cangkok yang kecut bisa menjadi manis. Kita kan kadang dikasih seperti itu. Ya itu sudah kuasanya Allah, sudahlah. Jadi pikirnya artinya kan gini. Terlalu pasrah dengan. Artinya kita bentuk berpikir tawakal kan seperti itu. Artinya batas kemampuan kita, pengetahuan kita memang sampai di situ tok saja. Sama ketika orang membeli pepaya misalnya atau membeli mangga, terus sampai di rumahnya kecut, dia ngomel, dia marah sama penjual. Saya bilang, enggak usah kok marah sama penjual karena dia juga tidak tahu. Ini kan memang Allah yang menumbuhkan seperti ini. Persoalan kecut atau manis mereka belum tentu dia coba. Dia hanya menjual saja. Artinya kita ada hal-hal memang kita harus terima dengan lapang dada kan seperti itu. Itu tadi al khairu fi mahtarahullah. Tapi kan ketika 2 buah pohon dibangun kan ilmu nih. Harusnya kan berpikir, wah yang kecut ini saya usahakan ini. Jangan pasar saja. Ya sudah begitu memang pohonnya dari Allah. Ya kan enggak bisa begitu. Memang ada memang usaha manusia di situ. Ada campur tangan manusia. Itulah pengetahuan kita, itulah ilmu kita yang kita miliki. Termasuk memilih tadi buah kates tadi. Saya harus punya ilmunya nih melihat bagaimana ini ciri-cirinya kates yang manis, ya kan? Betul. Berarti harus cari ilmunya ya. Ya enggak usah jauh-jauh. Dulu di Enrekang itu tomat yang ada itu adalah tomat yang biasa kan? Yang lebar itu. Betul. Sekarang kan ada pengembangan ilmu pengetahuan agromistis, akhirnya mereka mendapatkan tomat buah. Yang besar itu. Itu hasil perkembangan ilmu pengetahuan. Itu ilmu gabungan antara ilmu dengan pengetahuan itu Bang Udi ya. Tadi dengan pengetahuan. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita miliki dalam kaidah ilmu dan pengetahuan itu, tetapi harus sejalan dengan Al-Qur'an. Karena itu dikatakan ada iman. Makanya kenapa Allah lebih menyebutkan kata iman dulu baru kata ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Aku angkatlah derajatnya orang-orang yang beriman dulu. Baru berilmu, satu derajat di antara kalian. Nah, inilah bedanya. Kalau kita punya iman, punya ilmu, itu namanya derajat. Beda kalau orang punya ilmu, tidak punya iman. Tidak ada derajat. Tahu ki derajat itu, Bandima? Apa itu, Bukan derajat yang penggaris itu ya? Bukan. Iya. Derajat itu dalam bahasa agama, derajat itu adalah satu kemuliaan. Contoh gini ya. Contoh gini. Ketika kita menjabat sebagai kepala daerah, orang hormat sekali, cium tangan kita, pokoknya di mana saja kita dimuliakan terus. Oh, kenapa kita dimuliakan? Oh, karena kita pejabat. Hebat ya? Hebat kan? Kita pejabat, kita kepala daerah. Tapi ketika kita pensiun, orang tidak hargai lagi, berarti bukan derajat itu. Oh, bukan derajat ya? Bukan derajat. Jabatannya bukan derajat. Artinya dia dimuliakan karena dia pejabat. Derajat aja karena pejabatnya itu ya. Tapi setelah pensiun, orang tidak muliakan, tidak hargai, berarti bukan derajat itu. Oh iya. Yang derajat itu ketika kita menjabat orang hargai, begitu kita pensiun lebih dihargai lagi. Itulah derajat. Itu salah satu indikator Pak Gude ya. Iya, derajat begitu karena mereka memiliki iman dan ilmu. Coba lihat ulama dimanapun juga berada, tetap dihargai dan disegani. Tetap ulu udah BMB ya. Bagaimana itu kalau kita memiliki ilmu agama ya? Meskipun kita terlambat datang, tapi kan orang tahu, dia punya memiliki ilmu agama, ya Syekh Ustaz. Iya. Begitu. Dan itu sering sekali kita rasakan, sering sekali. Karena terutama pribadi sendiri, kadang-kadang terlambat juga kita, artinya bukan sengaja ya. Kita tidak datang ke tempat itu. Tetapi ada teman yang langsung panggil, kita begitu datang langsung, ada yang kenal, di atas kisah. Kita tidak, padahal sudah full di atas kan? Rela orang memberikan tempatnya kepada kita. Diwajibkan lah kita berilmu. Diwajibkan ya kita. Bukan kita yang dihargai. Yang dihargai itu adalah ilmu Allah. Ilmu Allah. Yang dihargai itu adalah Al-Quran. Yang dihargai itu adalah sikap kita. Nah, itu penghargaan yang luar biasa. Tapi dimanapun juga. Tidak semua orang bisa punya ilmu. Ada tidak doa-doanya supaya kita bisa dapat ilmu ini, Bang? Artinya gini, itu kembali kepada persoalan yang bahwa ikhlas itu ya. Apapun yang kita lakukan, usahakanlah ikhlas. Kembali ke ikhlas lagi nih. Usahakan ikhlas. Kemudian yang paling tinggi itu sebenarnya bukan hanya sekedar ikhlas, tapi kita ada dua, syukur dengan syakur. Syukur itu ya kalau nikmat ya kita alhamdulillah. Kalau bukan tidak nikmat berarti bersabar. Kalau syakur tidak nikmat atau bukan tetap kita bersyukur kepada Allah. Itu namanya syakur. Syakur. Beruntung yang punya nama Syakur. Pak Syakur, selamat sore. Assalamualaikum Pak Syakur. Itu yang paling tinggi itu. Syakur. Saram yang gue tahu. Saran Imam Ahmad. Syakur yang paling tinggi tingkatan anunya ini ya. Iya, yang paling tinggi syakur. Lain syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Dan itu sudah diperhatikan oleh seorang wanita yang hebat, yang punya nilai iman yang kuat, itu namanya Siti Asia. Itulah istrinya Firaun. Iya. Jadi ibu-ibu insya mesra yang sempat dengar ini, kalau kita punya suami Firaun kecil, itu belum seberapa. Iya. Bagaimana Siti Asia? Ya sudah nyata-nyata Firaun besar itu. Mengaku diri jadi Tuhan, tetapi karena dia mampu memadukan antara kekecewaan dengan kebaikan. Kekecewaannya kepada suaminya karena dia mengaku jadi Tuhan. Sementara Siti Asia beriman kepada Allah yang disembah Nabi Musa. Hebatnya Siti Asia karena dia memelihara yang namanya Nabi Musa. Dan dia beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Tapi ketika dia melihat Nabi Musa, maka dia melihat sifat Tuhan yang sesungguhnya. Tapi ketika dia melihat suaminya, maka dia harus menelan kekecewaannya itu dengan tetap mempersamakan bahwa dia adalah suamiku dan saya harus taat kepadanya. Menghargai suaminya. Coba bayangkan itu. Iya. Dua sisi mata uang yang berbeda ya. Iya. Tapi dia bisa gabungkan. Nah, itulah namanya syakur. Iya. Sidi puang akhirat, sidi puang lino. Nah, kalau kita dapatkan yang begitu, Iya. Pandiwa sih luar biasa. Iya. Jadi kita tidak pernah lagi apakah kita makan sahur atau tidak. Pokoknya sama saja, syakur. Iya. Tapi kira-kira Dimas. Tapi kurun tuh macan. Sakur. Untuk macang syakur. Iya. Sakur. Luar biasa. Bukan takur ya. Kalau takur itu Tuhan tahan itu di India. Tuhan takur. Gitu. Ada kondasan perkataan Nabi, wa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina kan ilmu walau bisin. Apa maknanya sebenarnya? Ini kan secara bukan tekstual sebenarnya ya. Bukan ya, konsep ya. Itu konsep. Oke, kita terima dulu. Ya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Paldi. Oh ya, alhamdulillah. Barakah ya tuh Pak, barakah. Alhamdulillah. Ya. Ya, terkait dengan ilmu. Ya. Cerita dengan itu dari para mubalik. Matinya seorang ulama. Iya. Maka dicabutlah ilmu dari permukaan bumi. Oh iya. Apa maksud dari perkataan itu? Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Singkat jelas padat. Iya, betul. Dicabut ilmu. Iya, matinya seorang ulama dicabut ilmu. Jadi bedakan dulu antara ustadz, kiai dengan ulama. Iya. Kalau ustadz ya sama kalau kita ceramah di mimbar, itu ustadz itu yang mengajarkan ilmu. Guru itu ustadz. Ya. Kalau kiai itu adalah orang yang mendalami ilmu agama, tapi terbatas kemampuannya pada hal-hal yang tertentu. Artinya boleh saja dia tahu fikih tapi tidak tahu mengenai masalah syariat, hakikat. Iya. Tapi kalau ulama itu hampir seluruh bidang ilmu agama dia kuasai. Jadi kalau ulama itu sudah tentu kiai, tapi kiai itu belum tentu ulama. Karena ada orang dipanggil karena dia tua, maka dipanggil dia kiai. Iya. Kalau ulama tidak. Jadi makanya ulama itu kalau dia mati, ulama meninggal dunia, maka ilmu itu dicabut. Artinya tidak lagi tempat kita bergantung. Di mana tempat kita bertanya? Nabi itu bukan hanya sekedar nabi, tapi dia tempatnya sahabat bertanya. Dan ketika Rasulullah meninggal dunia, maka yang tidak percaya adalah Umar ibn Khattab. Saya tidak percaya kalau Nabi mati. Iya. Akhirnya siapa yang mengatakan bahwa Nabi mati? Siap, ini pedang sayap untuk menebas batang lehernya. Lalu datanglah Abu Bakar. Umar, kalau kau sembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal dunia. Tapi kalau kau sembah Allah, Allah tidak pernah mati. Itulah tegasnya itu Abu Bakar As-Siddiq. Orangnya kecil, tapi dia bicaranya mendunia. Luar biasa. Begitu. Dan itulah makna simbol ilmu itu adalah ulama. Jadi kalau ulama tidak ada, sudah. Diangkat. Di mana alamat kita mau bertanya tentang ilmu agama? Karena disitulah kenapa Nabi mengatakan al ulama wirasatul anbiya. Iya. Ulama itu pewaris Nabi. Nah, itu bahayanya itu kalau ulama tidak ada. Jadi termasuk di dalamnya adalah qiwamud dunya bi arba'in. Dunia ini tegak berdiri karena ada ilmunya ulama. Al ilmul ulama. Ya. Kemudian dermawannya orang-orang kaya. Ad-du'a lil fuqara wal masakin. Kemudian imamun adilun. Adilnya para pemimpin. Jadi 4 ya. Jadi 4 sudut ini yang menopang itu dunia sampai tegak berdiri begini. 4 pilar ya. Iya, 4 pilar, enggak hancur. Pertama itu ilmu ulama. Ilmunya ulama. Kalau ulama tidak punya diangkat, habis sudah. Mana kita kacau balau dalam menentukan hukum. Berarti ulama ini ilmunya ilmu agama, ilmu akhirat ya, dua-dua. Akhirat ada dua dia kuasai. Itu ulama itu. Ya. Makanya itu di dunia ini selalu ada wali. Iya. Ya, ada wali-wali Allah. 4 sudut penjuru dunia itu ada semua yang menopang.
Memang ada wali yang sangat kaya, kaya tak tertandingi kekayaannya. Bahkan siapa yang paling kaya di dunia ini belum seberapa. Inilah wali-wali ini berhubungan batin dengan wali-wali yang ada di seluruh dunia. Dia punya kontak batin. Sebagaimana dulu ketika Guru Takaliam Bodale itu bertemu dengan Guru Sekumpul, itu tidak pernah bertemu, tapi begitu bertemu seperti kalau sudah lama bertemu. Sangat akrab sekali. Sehati Itu kan luar biasa seperti itu. Jadi itu yang dimaksud Pak Aldi, bahwa ketika ulama meninggal dunia maka ilmu itu tercabut oleh Allah, dan itu salah satu cirinya kiamat. Karena sangat susah sekali, sulit sekali itu untuk melahirkan lagi ulama. Kalau secara formal memang untuk melahirkan ulama itu di mana? Secara formalnya misalnya? Formalnya memang harus kita melakukan pendidikan agama, dan itu di pesantren. Pesantren itu dasar kan, dasar di pesantren. Pesantren dulu. Kemudian dari situ kemudian kita bisa kuliah. Apakah yang paling banyak sesungguhnya kita di Mesir ya, Maroko. Kalau Maroko itu memang tempatnya para wali-wali Allah di situ. Maroko itu wali-wali Allah di situ banyak. Ya, kalau kita di Mesir itu peninggalannya Bani Fatimiyah, ya, itu Syiah Fatimiyah ya, yang sampai sekarang peninggalannya ada, dan itu sudah hampir berumur sekitar 1000 sekian tahun ya, lebih. Itu peninggalannya Syiah Fatimiyah itu Al-Azhar. Disitulah mencetak ulama. Al-Azhar ya. Tapi bagaimana sekarang dengan ulama? Ini kan sudah banyak sekali. Ya, ada ulama su'u ya. Ada ulama yang carilah bertentangan dengan ulama lain. Ada ulama beda ya. Ada ulama. Iya. Jadi kalau ada yang seperti itu, tidak ada masalah. Kalau membedakannya nih, ada ciri-ciri kan? Enggak sama tidak ini ulama yang tadi dimaksud itu ulama dengan dajjal. Nah ini kan juga mesti kita kata ada ciri-ciri. Dajjal itu yang membawa dua ya. Yang dia tawarkan adalah air, hakikatnya adalah api. Itu sifatnya dajjal. Itu dajjal ya. Ya, yang dia tawarkan adalah api, hakikatnya adalah air. Jadi maknanya itu adalah pembohong. Itu dajjal. Itu dajjal. Ya, kalau ulama tidak. Kalau ulama itu adalah selalu menawarkan adalah ketenangan batin. Makanya itu ulama itu baru berbicara sudah enak kita dengar. Baru kita ketemu sudah enak menatap wajahnya. Karena ada memang itu orang begitu. Ada aura ada aura seperti itu ya. Ketika kita bertemu dengan ulama itu luar biasa. Baru kita menatap wajahnya enak sekali kita rasakan. Sejuk. Iya, sejuk. Dan itu tidak pernah mencaci maki. Bahkan dibully di apa saja, subhanallah. Beliau tidak punya kekuatan untuk membalas bulian itu. Luar biasa. Tidak punya ya. Malah dia doakan kita. Iya. Ya. Saya teringat sekali Guru dulu kalian Bodale ketika di pesantren, saya masih kelas 1 alia itu hari. Itu ada anak yang dipukul karena melanggar peraturan. Dia dipukul. Lalu apakah orang tuanya anak marah? Bukan. Lebih dulu Guru marah sama pembina. Jangan kau pukul anaknya orang. Dia bawa ke sini adalah mereka mau dididik. Jangan sampai yang kita pukul itu adalah itulah calon ulama nantinya. Iya. Itu begitu. Tidak pernah menyentuh dengan tangan. Bahkan keras saja suaranya beliau tidak. Itu luar biasa. Tapi itu mana kan naik? Jadi takut. Segan ya. Baru disebut namanya, kita sudah patuh, sudah takut. Itu luar biasa itu. Jadi ada ya aura. Itu baru lama loh. Belum dari keturunan garis Rasul sallallahu alaihi wasallam Habib. Iya, Habib. Ya. Nah, itu luar biasa. Itu kita terbawa perasaan sebenarnya kalau kita berbicara masalah itu. Berdekatan saja dengan keturunan Rasulullah. Saking begitu indahnya, apalagi kalau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ada keturunannya ya. Itu luar biasa itu. Kalau kita sampai merinding bulu kudus saya kalau kita bahas yang seperti itu. Jadi itu ada hal-hal yang memang sangat indah yang kita rasakan ya. Begitu juga dengan ulama. Makanya kita memang harus dekat dengan ulama, karena menurut ulama juga ada 5 yang kita tatap sudah mengandung nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk menatap wajahnya ulama itu luar biasa itu. Ibadah itu lihat wajah ulama. Nah, tapi sekarang kan beda ya. Ada ulama su'uh ya. Juga ulama yang takut kepada Allah. Nah, itu yang harus kita dekati. Tapi ada juga artinya kan begini Bang Ude, di Arus Informasi ini kita bahkan ada ulama yang mencela ulama yang lainnya, ulama yang mencela pemimpin misalnya kan itu banyak bukan ulama. Sikit Kalau ulama su itu mereka tidak mencela
tidak ada. Bahkan ada yang sampai mengkafirkan. Itulah. Iya, wah. Enggak seperti itu ya. Kalau ulama seperti enggak. Artinya kalau bahasa mengkafirkan itu sesungguhnya itu bukan bahasa kita, itu bahasa Quran. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Al-Qur'an kan tidak mengatakan qul ya ayyuhal muslim. Iya. Ya kan? Harusnya seperti itu. Iya. Jadi bahasa kafir itu dalam Al-Qur'an memang ada. Iya. Ketika kita mengatakan itu mengkafirkan, bukan mengkafirkan sebenarnya, tapi kita berusaha memindahkan perkataan Al-Quran kepada orang-orang yang belum paham. Mentransfer saja ya. Bahwa kafir itu dalam 3 hal ya. Iya. 1, ada orang yang kafara, menutup diri dari bersyukur kepada nikmat Allah. Itu kafir juga. Iya. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Kafara jihara, meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut, itu kafir juga. Iya. Dan kafir yang paling nyata adalah mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Itu kafir juga sebenarnya itu. Tapi kalau kita maknai bahwa secara umum itu kafir ya, memang ada. Iya. Tapi bukan kita mengatakan kepada orang lain, kafir kau. Iya, Enggak. bisa ya. Tidak boleh. Hati-hati kalau bukan ulama mengaku ulama dilampar sendal nanti kayak di WhatsApp. Iya. Tidak boleh ya. Nggak boleh. Jangan mengkafir-kafirkan. Jadi tidak boleh memponis begitu ya. Tidak boleh memponis. Tidak ada ulama yang memponis itu menjustis orang. Iya. Jadi kuncinya sebenarnya pilih ulama yang takut kepada Allah. Yang sejuk. Iya. Yang sejuk pilih. Itu ciri-cirinya itu. Tapi kalau saya mengatakan begini, kalau ada ulama berbeda pendapat itu bagus ya. Kita harus taati itu begitu karena ilmu itu ada ilmu di situ. Iya. Tapi kalau orang di bawah itu berbeda pendapat, itu bukan ilmu bertengkar itu. Sikit sengkur alam nih. Iya. Aku sikit tengkur alam ini ke betul-betul. Itulah. Alam dapat tuh. Pada ruang anggota ku grup. Iya betul-betul. Ujung-ujungnya lo tajang kok kue. Makanya hentikan. Iya. Karena tidak ada manfaatnya. Hentikan, tidak ada manfaatnya. Untuk apa kita ikut yang seperti itu lalu tidak memberikan pencerahan kepada kita. Gitu kan. Maksudnya kan gini, tahu dulu latar belakangnya, dia ahli di bidang apa. Kan harus itu ditahu dulu. Disiplin ilmunya apa? Pengalamannya apa? Pernah enggak ke Maroko, pernah enggak ke Mesir? Gitu. Kan beda ya, beda pengalaman seperti itu. Jangan ke Maroko kalau saya enggak pernah. Karena kalau Maroko mau haramkan rokok masih selesai. Makruh. Oke, kembali yang ke tadi Bang. Karena ini pertanyaan juga. Apakah memang pada zaman Nabi itu sehebat itukah Cina sampai diartikan secara tekstual itu bahwa Cina itu negara hebat? Sekarang Cina memang betul-betul. Iya, betul-betul. Nabi kan sudah kasih apa namanya? Berarti ada gambarannya memang ya. Nabi itu sudah artinya kan Nabi itu sudah diperlihatkan 3 masa ya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah itu sudah diperlihatkan 3 masa. Masa sekarang, masa yang akan datang, masa lampau. Jadi apa yang dilihat oleh Nabi itu disampaikan kepada kita dalam hadis saya tisamanun. Jadi makanya itu Nabi banyak sekali hadisnya mengatakan akan datang suatu masa. Kenapa Nabi mengatakan berangkatlah kalian ke negeri Cina untuk belajar, untuk ilmu bisin, tuntulah ilmu meskipun ya. Itu kata meskipun. Karena Cina itu agak jauh dari Arab Saudi. Maka kita disuruh tuntut. Kenapa? Karena di sana melahirkan kebudayaan yang luar biasa. Padahal Nabi tidak pernah ke sana ya? Iya, Nabi tidak pernah ke Cina kan? Tidak pernah ke Cina. Tapi kenapa Nabi menyebut Cina? Iya. Artinya budaya orang Cina itu luar biasa. Sudah lihat memang di saat itu. Iya. Bahwa beginilah ada dinasti Ming seperti ini modelnya. Kan orang Cina itu dalam hal pengobatan itu sangat hebat ya. Orang Cina itu. Dalam hal ekonomi apalagi. Kemudian sekarang berkembang itu ilmunya adalah duplikat. Nyawa menilai duplikat. Mereka mengirim orang-orang yang tenaga ahli untuk belajar ke Eropa. Lalu kalau ada mesin pembuat mobil, mereka bisa tiru. Curi ilmunya dari sana. Curi ilmunya dari sana kan. Begitulah modelnya Cina. Jadi apa kata Nabi ya? Berangkat belajar ke sana. Iya. Curi ilmunya itu. Betul. Iya. Masa Cina sudah bisa bikin wuling? Kita belum. Baru wuling ya. Dia sudah bikin wuling itu mobil. Mobil canggih. Iya. Dia bisa ada KW-nya itu kalau Cina itu. Itu luar biasanya. Iya. Berarti maknanya telur saja dia bisa KW-kan. Iya, beras. Iya. Beras dia bisa KW-kan. Coba bayangkan, hebat itu Cina itu. Berarti Nabi sudah melihat saat itu bahwa kau harus belajar ke sana dan ini kalau kau tidak bisa mendapatkan ilmu yang baik saya begini. Saya agak mungkin ya sedikit sependapat ya dengan Gus Dur itu hari ketika beliau jadi presiden lalu Gus Dur membuka kerjasama dengan Israel. Seluruh masyarakat menentang kan? Demo nggak usah kita kerjasama dengan Israel. Yahudi itu. Iya Yahudi itu. Dia mengintimidasi Palestina.
Jadi cara berpikir Gus Dur itu kita kenal bahwa memiliki loncatan berpikir kan. Out of the box. Iya. Out of the box ya. Jadi kita tidak sampai pemikiran itu, dia sudah sampai ke sana cepatnya itu. Iya, iya. Jadi kalau itu dibuka, misalnya kerjasama dengan Israel, berarti Indonesia punya hak untuk mengintimidasi Israel. Jangan menyerang Palestina. Dia kan secara diplomasi kan. Iya, betul. Tapi kita menolak. Padahal kita bisa kirim duta besar ke sana. Ya, Iya, aku iya. sih anggota kiwa di Cabolo kan. Iya, Ini malah mata-matai. Oh, di Cabolo tuh. Iya, Cabolo. Oleh kamu tuh radang ulama ke Indonesia. Kan gitu. Iya, iya, Enaknya iya. itu kalau kita berteman sebenarnya. Iya, itu iya. itu yang tidak dipahami oleh masyarakat Indonesia itu hari, ya. Iya, Yang dilihat adalah sisi negatifnya saja. Padahal jauh lebih banyak sisi positifnya sebenarnya. Nah, itulah cara berpikir Gus Dur sebenarnya itu. Iya, Ya. iya, iya. Makanya itu tidak ada orang yang mampu membuat Raja Arab Saudi tersenyum kecuali Gus Dur. Betul. Termasuk saya ingat pelepasan Raja Fuad Sandra siapa itu wartawan dari Metro TV itu 2 orang itu kan itu yang dilepaskan Iya. berkat lobinya Gus Dur. Jadi memang maknanya di sini bahwa kita ini harus mencari ilmu kemana saja di penjuru dunia ini agar bisa meningkatkan derajat kita nih Bang. Iya, betul ya. Iya. Jadi kalau ingin memiliki derajat ya miliki iman dan miliki ilmu. Memiliki ilmu. Dua Kan itu. di situ ya. Sebab ilmu itu mendorong kita untuk mengetahui hal-hal yang apa yang diciptakan oleh Allah melalui penelitian. Iman itu adalah aplikasi daripada nilai keimanan, itulah ibadah yang kita lakukan dan itulah melahirkan amal soleh. Amal soleh itu adalah amalan dikerjakan sesuai dengan ketentuan. Nah, biar kayak banyak sekali sholatmu tapi tidak sesuai dengan ketentuan, bukan juga amal soleh namanya itu. Iya, iya, iya. Contoh kau sholat isya 5 rakaat, nggak bisa. Iya, iya, iya. Ya saya sholat isya deh 5 rakaat, mumpung bagus waktu. Nggak boleh. Mereka tahu sih karena Iya. tapi tidak pakai ilmu. Tidak ada Bahwa ilmu. itu tidak ada di syariat. Itu dari syariatnya. The right man on the right place. Iya. Jangan. Iya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamul, Adami. Mana maka tadi pun aja dari Mas. Adam itu saya kirim itu. Iya. Jawabannya. Ada yang dikirim ya. Ustaz. Iya. Yang kita cek Ya, itu. Koko. Iya. Iya. Ada nih. Alhamdullah. Alhamdulillah. Jadi bahasa gue. Ya. Perlu tahu pertama dulu Ya. mengenai rokok supaya ini kita Ustaz tanya tanya Iya. habis ini. Iya, iya. Mengenai rokok Ya. tumpang tindih. Iya. Mohon Pak Ustaz jelaskan apakah itu rokok haram atau bagaimana Pak Ustaz? Ya, matole, Yang matole. kedua, Tergantung lama. yang kebetulan saudara saya masuk rumah sakit sudah 3 kali besuk bolak-balik. Ya, innalillah. Ada hal mengenai BPJS. Perlu juga ia jelaskan Ustaz. Artinya kita ini Ustaz harus netral. Iya. Ya, ya, Itu ya. BPJS haram atau tidak Pak Ustaz? Ya, tergantung. Halo? Iya, Halo, iya, ya, iya, ya, iya, ya. iya, oke. Ya, jadi dua nih Ustaz Iya. antara pelo si Iya, bawah BPJS BPJS, haram iya. atau tidak. Iya, iya. Iya. Yang ketiga, Iya. kadang kita kalau sholat tentu dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Iya, mari iya. memiliki spasi. Kadang ada masjid tidak bisa menampung perempuan karena masjid itu Membludak. memenuhi untuk laki-laki untuk lantai dasar. Iya. Katanya lantai 2 untuk perempuan. Iya. Sahkah salat dia itu perempuan kalau dia di lantai 2 kita Iya. di lantai dasar. Oh iya. Oke, oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita langsung ke persoalan ketiga dulu. Iya, 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 iya. Dulu. Kalau misalnya kita sholat, lalu laki-laki di bawah, perempuan di atas, karena ada lantai 2, sah sholatnya selama terbuka, tidak tertutup full. Iya, 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 iya. Kalau dia lantai 2 tertutup full, di situ tidak ada lubang di tengah. Iya. Biasanya kan ada begitu berlantai, tapi di Iya. tengah berlubang itu. Kelihatan Berarti imam. kelihatan imam di Imam. bawah. Iya. Maka itu sah. Sah, iya. Tapi kalau tidak kelihatan imam di bawah, maka itu tidak sah, dianggap dia sholat lain. Jadi harus Harus terbuka. Harus terbuka. Terbuka. Harus terbuka. Nah, gitu. Bagaimana kalau dipasangin televisi di situ? Anda boleh, karena itu bukan bagian daripada kalau misalnya kita televisi saja, maka itu sebenarnya aturannya karena kita menganggap bahwa kita masih di masjid ini. Iya, iya. Tapi kenapa tidak dianggap masjid? Karena tertutup full. Betul. Iya, iya. Berarti lain rumah namanya itu. Iya. Kalau televisi kan nanti disalahartikan bisa saja dia di rumah. nonton Tinggal di ya, kamera begitu. saja di sana, saya di rumah dengan. Ya, pasti shoot yang dibawa. Itu Sayangkan. itu kalau kita darurat itu seperti kalau COVID boleh saja seperti itu, ya. Tapi ini bukan darurat, Iya, ya. iya, iya.
Nah, tapi dia harusnya membuat lubang. Ada lubang, ada udara. Meskipun ada lubang sedikit. Ya. Nah, satu tehel seperti ini berlubang, tidak ada masalah. Ya. Yang penting punya lubang situ. Ya. Kemudian BPJS haram apa tidak ini? Iya, sambil merokok-rokok nunggu BPJS. Jadi gini kan, BPJS itu sebenarnya itu kan asuransi kesehatan. Dan asuransi itu yang apapun namanya, kalau asuransi itu kan berisiko. Ya, risiko yang dilihat di situ. Ya, ada pertaruhan di situ. Ada pertarungan di situ. Jadi ariskan juga sebenarnya kita 25.000 per bulan misalnya, kita tidak pernah berobat. Lalu ketika kita berobat ada obat yang tidak ditanggung BPJS, tetap kita bayar seperti itu. Iya. Maksudnya nih, kenapa bukan pemerintah yang langsung? Iya, betul. Kan gitu. Betul. Ya, karena ini kan sempat ada perdebatan. Perdebatan dulu karena maaf. Kiai Ma'ruf sebelum menjadi wapres itu ada statement bahwa itu haram, mengharamkan, tapi kan? Setelah menjadi wapres bukan haram lagi karena dia berada di pemerintahan. Yang menjadi bingung juga umat sebenarnya. Artinya kan di situ kan dilihat asas manfaat ya, dengan asas mudaratnya, mana lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya. Coba kalau kita disuruh menabung 25 per bulan, kemudian bagaimana kalau misalnya kita tidak sempat berobat, maka yang dipakai adalah orang lain. Itu bisa saja kalau kita mau bersedekah seperti itu. Dan itu ada asas manfaatnya. Tetapi asas mudaratnya bagaimana kira-kira? Kalau di BPJS asas gotong royong namanya. Iya, asas gotong royong. Sementara orang yang mengelola itu jauh lebih tinggi gajinya daripada pejabat. Iya. Kan gitu. Iya, sampai ratusan juta katanya. Juta. Iya. Kalau saya pribadi berpegang sama menurut apa itu dari yang teman di BPJS sendiri itu sapam saja sampai 10 jutaan ya gajinya. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Di luar THR. Iya. Dan gaji 13. Luar biasa ya. Itu informasi yang sempat kita dengar. Nah, ini harus dikelola dengan baik. Artinya ada nilai keumatan di situ sehingga dia bermanfaat, memang betul-betul membantu masyarakat kecil. Tapi kalau ini bisa diambil alih oleh pemerintah misalnya, jauh lebih baik. Apakah yang bisa mengalahkan pemerintah kalau dia mau berbuat? Betul. Tapi kan keinginan masyarakat di sini lah jadilah penentu kebijakan yang mudah dipercaya. Sebenarnya kan dulu begini, BPJS kan itu dari Askes dulu kan, asuransi kesehatan. Itu bagus sekali sebenarnya dulu. Iya, jam sostek bagus sekali itu penanganannya, manajemennya bagus sekali karena memang betul-betul membantu fakir miskin. Dia membantu orang-orang yang tidak mampu ketika berobat karena dulu memang biaya kesehatan sangat mahal sampai hari ini. Dan itu betul-betul menjaga kualitas kesehatan bagi Askesnya dulu itu. Sekarang ketika terbongkar itu dengan biaya sampai 150 juta direkturnya atau apanya itu, kayak itu luar biasa. Ya bayangkan kan, seluruh wilayah Indonesia. Tidak usahlah 50.000, 15.000 saja. Yang paling rendah misalnya atau 25.000 saja. Bayangkan berapa jiwa, berapa PNS, berapa yang swasta, berapa yang karyawan. 10.000 saja kali 100 juta warga Indonesia. Berapa yang masuk? Warga Indonesia sekarang dan sudah 270 lebih. Itu malah seperti menjadi sesuatu yang sunnah muakkad ya. Kalau kita pegawai negeri menjadi sesuatu kewajiban. Tetapi kita rasakan ketika kita masuk rumah sakit terlayani dengan baik, tetapi malah ada yang kadang-kadang dianggap sepele kalau BPJS. Itu kuncinya. Jadi intinya di sini adalah perbaiki manajemennya ke depan, maka insya Allah ini bisa menjadi lebih baik. Bukan lagi orang perbaiki pelayanannya, manajemennya, ketersediaan obatnya, insya Allah itu ada asas manfaat di situ. Jadi, selama asas manfaatnya ada, maka itu tidak menjadi haram. Jadi kalau BPJS itu untuk kemaslahatan, itu halal. Tapi jika di situ hanya mementingkan sekelompok golongan, itu haram. Itu menjadi haram itu. Intinya adalah berikro dengan baik, berikro dengan bijak. Itu bisa di situ ya. Oke, yang pertama. Rokok, rokok ya. Maroko. Rokok itu kalau kalangan Muhammadiyah dari majelis tarjihnya itu mengharamkan. Tapi kalau di kalangan NU dan pemerintah itu mengatakan rokok itu tidak haram, dia makruh. Fleksibel dia ya. Fleksibel dia makruh. Jadi itu makanya almarhum Prof Malik Fajar, dia kan orang Muhammadiyah. Ya. Dialah Menteri Agama yang mampu mengambil 2 jabatan rektor dan itu berhasil semua. Itu Malik Fajar itu. Ketika dia di Muhammadiyah dia tidak merokok. Tapi kalau dia menyeberang ke NU, dia merokok. Apalagi kalau ditanya, kenapa begitu? Tidak kan NU kan tidak haram, cuma makruh aja. Berarti dia fleksibel, memposisikan diri, situasi dan kondisi kondisional ya. Manusia di sini dilihat lagi asas manfaat.
Kalau kita mau lihat bagaimana itu, kenapa dikaji sampai diharamkan itu oleh Muhammadiyah, karena memang ada lebih banyak mudaratnya. Ada karena itu zat-zat adalah adiktif, ya. ada kecanduan di dalam fungsi hidung kita tidak berfungsi sebagai untuk menghirup udara bebas, tapi fungsi hidung kita dijadikan menjadi knalpot. Nah, itu ya. Ya, tidak boleh ya. Sementara dalam kalangan ulama mazhab sendiri berbeda ya tentang haram dan tentang hukumnya rokok. Ada yang mengharamkan, ada yang hanya memakruhkan saja. Iya. Kalau Quraisyab itu hampir menjadi haram. Itu rokok. Itulah makruh ya. Jadi Pak Adi silahkan. Pilih kalau memang ada manfaatnya ya silahkan. Itu pernah gitu apel Pak Adi. Kalau perlu sholat istikharah Pak Adi. Kalau rokok ada manfaatnya ya silakan. Kalau Anda mengatakan tidak ada manfaatnya tinggalkan. Iya. Gitu. Alhamdulillah kalau di Radio Mesra Pak Ustadz itu agak mapelo. Alhamdulillah. Ya, ambo logo miri Allah. Tapi yang dibutuhkan hanya uang rokok. Ya. Betul. Ya, tapi kan itu asas manfaatnya itu kan. Selalu banyak rezeki kita. Pajaknya. Oh yang kasih. Betul. Banyak rezeki kita kalau kita merokok. Uang rokok dulu. Iya. Orang tidak mengatakan uang permen kan, uang rokok. Iya. Ini emang yang uang rokokmu bos. Asas manfaat itu. Asas manfaat. Iya. Jadi banyak sekali. Tidak usahlah kita masa rokok. Ikan saja manfaatnya luar biasa itu. Iya. Menyebut 4 nama ikan itu dapat sepeda. Iya. Asas manfaat. Asas manfaat itu. 4 saja. Ya, 4 saja. Betul. Nama ikan. 4 saja nama ikan disebut ya. Karena kalau bos-bos mau kasih pembeli gula-gula mega lagi. Tidak ada. Uang rokok. Uang rokok ya agak wajar. Kok begitu kan? Pembeli sepeda. Yang kedua itu asal manfaatnya itu bahasa pergaulan. Iya. Bahasa pergaulan itu. Kalau tidak ada teman tiba-tiba ada rokok kan tidak canggung kita kan. Tiba-tiba ada yang tidak mau rokok minta rokok, kasih rokok. Kita sudah kenal lagi. Itu bahasa pergaulan kan. Kalurun. Gitu. Itu salah satu ya. Tetapi meskipun mudaratnya jauh lebih banyak. Lebih banyak sebenarnya. Berarti intinya di sini mana yang lebih banyak manfaatnya dan kerugiannya. Ya, makanya itu Al-Qur'an mengatakan jangan kau zalimi dirimu sendiri. Itulah ketika kita merokok. Ya, berarti sekali lagi digunakan lagi ilmu dan pengetahuan kita ini mencerna ini. Ada iman ya. Iya. Iman, pengetahuan ilmu untuk mencerna ini apakah ini banyak mudaratnya atau manfaat. Iya, gitu. Iya. Baik, kita closing. Closing sih kah? Closing lagi. Tidak terasa. Mohon maaf Pak, lanjut ya. Iya. Baik, oke. Baik, Sa Mesra, kita sebentar malam berada di malam ke-23 bulan suci Ramadan berbicara tentang ilmu, iman dan amal soleh dengan fadilah siapa yang membangun, siapa yang beribadah, maka Allah akan membangun untuknya sebuah kota dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sa Mesra, ilmu, iman dan amal soleh dalam Al-Qur'an ada beberapa isi kandungan termasuk di dalamnya adalah sains dan teknologi. Kemudian ada satu profesor dari Jepang namanya Prof. Yoshimori Ohsuni dari Jepang itu meneliti tentang puasa. Ternyata hasil penelitian itu melahirkan namanya autophagy. Istilah dalam Yunani itu adalah memakan diri sendiri. Ternyata orang berpuasa itu mampu melahirkan sel-sel baru karena itu autophagy itu adalah sel yang tidak baik yang itu akan dimatikan melalui ketika dia tidak makan dan tidak minum selama 12 jam. Dan itu melahirkan kembali sel-sel baru ketika mereka selesai berpuasa. Nah, itulah makanya dikatakan sebagai Idul Fitri. Kembali kepada fitrah, dia kembali kepada suci, kembali kepada seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Itu maknanya ya. Itu yang disebut oleh Yoshimori Ohsuni dari Jepang. Itu hasil penelitiannya pada tanggal 3 November 2016. Ini yang terbaru dan dia mendapatkan Nobel dari dunia tentang penelitiannya itu. Lagi-lagi orang Jepang yang buka rahasianya. Ya, betul ya. Itu kandungan luar biasa. Jadi itu ilmu, iman dan amal, maka setarakan ilmu dan iman kita, maka insyaallah kita akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini Bang Ude kebersamaannya dan pencerahannya, dan sampai di sini program ini bisa disimak kembali di setiap hari di pukul 6 pagi dan juga tentunya di channel YouTube Radio Mesra Kota Parepare. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.